Al-hadisul hadi asyar. Al-hadisul hadi asyar an Nabi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhu ma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Qala dia berkata, beliau berkata, hafidtu aku mengingat atau aku hafal min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tak tinggalkan ma apa-apa. Yaribuka yang membuatmu ragu. Ila ma pada apa-apa la yaribuka yang membuatmu tidak ragu. This riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Ita ma yaribuk ila ma la yaribuk. Lakukan, tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan lakukan apa yang membuatmu tidak. Ini kan balik lagi bahwa dalam diri manusia itu ada fitrah. Ada fitrah yang potensinya dia bisa membedakan mana baik dan buruk. Potensinya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi kadang-kadang fitrah manusia itu dirusak oleh yang namanya syahwat. Dirusak oleh yang namanya nafsu. Nah, kalau fitrahnya itu sudah kalah sama syahwatnya, kalah nafsunya, maka dia tidak bisa objektif lagi. Tapi sebenarnya dia punya potensi untuk itu tadi. Membedakan mana yang baik dan mana yang. Nah, cara yang paling gampang gimana? Cara yang paling gampang ya mengikuti ajaran agama. Karena agama menuntun kita kembali kepada fitrah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang. Itu cara yang gampang. Makanya Allah menurunkan agama untuk itu. Pertanyaannya begini, loh, dulu misalnya ada orang, misalnya dia hidup di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya kan? Dia kan artinya nggak tahu ajaran agama. Tapi kok bisa orang di zaman itu bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang suci misalnya? Bisa apa? Dengan apa? Dengan mengurangi syahwat dan nafsunya. Makanya orang dulu, misalnya ya, di Jawa sebelum Islam masuk, misalnya ada para pertapa gitu ya, ada para pertapa yang tidak mengenal agama misalnya, itu bisa jadi orang baik. Dia nggak mau melakukan, misalnya molimo, tidak mau berzina, tidak mau minum arak, ya, tidak mau main perempuan, tidak menyakiti orang, tidak membunuh orang. Kok bisa dia begitu? Padahal dia tidak kenal agama. Yaitu dia menyucikan diri dengan apa? Dengan mengurangi, menuruti hawa nafsu. Dia puasa, dia menyendiri, dia melean itu, begadang, tidak tidur. Itu kan semuanya untuk mengurangi nafsu. Nah, kalau orang itu bisa mengerem nafsunya, nafsunya terus hilang, berkurang atau lemah, nah dia akan perlahan menemukan fitrahnya tadi. Maka dia bisa menjadi orang baik. Nah, kita kan enak, kita ini yang paling enak, udah dikasih ini ada puasa Ramadan. Nah, itu cara juga. Tapi melalui agama. Sama misalnya kalau kita bicara tentang para leluhurnya Rasulullah, di kakek-kakeknya Rasulullah, itu semua orang baik. Padahal dia tidak pernah mengenal yang namanya agama. Karena tidak ada nabi yang diutus, ya kan? Ya, kakeknya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib, ya,
kakeknya Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abdul Muthalib. Itu nggak mau yang namanya minum khamr, nggak mau menyembah berhala. Hidupnya banyak dihabiskan di Gua Hira untuk menyepi. Jadi sebelum Rasulullah ke Gua Hira, Sayyidina Abdul Muthalib sudah ke Gua. Dia merenung sambil memandangi Ka'bah dari jauh. Dan syair-syair beliau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli tauhid. Pertanyaannya kok bisa? Padahal dia tidak mengenal yang namanya agama. Karena jauh kan sesudah Nabi Isa. Kalau orang Arab malah dari Nabi Ismail alaihis. Sesudah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, setelah itu nggak ada Nabi. Itu kan masanya kan ribuan tahun. Bahwa ada acara Nabi Ibrahim, yaitu orang udah banyak yang udah lupa, karena udah beberapa generasi. Tapi kok bisa Sayyidina Abdul Muthalib jadi orang baik? Itu tadi caranya dengan mengerem hawa. Ya sama juga agama menuntun kita itu juga mengurangi hawa lewat puasa. Masuk kita melakukan kebaikan itu pasti berat dilakukan. Kenapa? Karena nafsu kita nggak maunya yang enak-enak aja ya kan. Nah makanya kalau mau jadi orang suci, orang kalau bilang misalnya ada orang jadi wali, jadi kekasih Allah, bisa punya pangkat derajat di sisi Allah, ya mau nggak mau harus mengurangi keinginannya nafsu, mengurangi syahwat, mengurangi nafsu, mengurangi syahwat. Nah baru itu dari situ kalau dia sudah bisa, lagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah ya, tambah zikir, itu akan lebih cepat, Karena orang menuju Allah itu tidak dengan amalnya, tapi dengan hatinya. Orang menuju Allah dengan apa? Bukan dengan isi kepalanya. Ada orang alim, tapi ya nggak kenal Allah banyak. Ada orang amalnya banyak, ahli ibadah, nggak kenal Allah banyak. Maksudnya nggak makrifat. Jadi ada orang yang misalnya amalnya biasa-biasa, tidak terlalu alim juga, tapi dia ternyata dipilih menjadi kekasih. Kenapa? Karena hatinya. Nah itu tidak mayari buka ila malah. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukan. Ya udah kita cukupkan sampai di sini. Mudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan membaca Suratul Asri 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.